Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunub. Ya. Iya, sampai situ. Sampai mana kira-kira? Au ya. Lebih jauh ya. Man istaghfara, barang siapa yang beristighfar, memohon ampun, ba'da dzunubi, setelah mengerjakan dosa. Ya. Jadi siapa saja yang habis ngerjain dosa, ini mah yang punya dosa. Kalau yang di sini mah insyaallah banyak. Ya. Man istaghfara, barang siapa yang memohon ampun, beristighfar kepada Allah ba'da dzunubi, setelah melakukan dosa-dosa, ya, ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni baginya. Jadi jangan takut, ya, rahmatnya Allah, ampunannya Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Ya. Jadi seberapapun besarnya dosa kita, kalau datangnya ke Allah minta ampun, pasti diampunin Allah. Ada riwayat menceritakan 99 orang sudah dibunuh sama dia. Ternyata datang ke salah satu rahib mungkin pendeta, datang ke pendeta, dia bilang, dosa saya kira-kira diampunin agama Allah. Saya udah membunuh 99. Kata rahib, nggak bisa, akhirnya digenepin jadi 100. Ya, 100. Makanya kalau ada orang nanya, tobat saya kira-kira diterima apa kagak? Dulu saya pernah begini. Kalau ada ustadz yang bilang, wah nggak diterima tobatnya, kepak kepalanya. Berani gitu. Nambah lagi dosanya, lebih gede dosanya. Ya. Akhirnya dia datang ke salah satu ulama. Ya, dia bilang apa? Diampunin semua dosa orang yang mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat, dikasih itu syaratnya. Jangan sampai dekat lagi sama salah satunya perkumpulan yang bisa mengantarkan dia untuk berbuat dosa, ya. Jadi siapapun yang datang kepada Allah setelah dia melakukan dosa, ghafarallahu lahu, Allah ampunin dosa-dosanya. Fahuwa laha kafaratun, maka dia yang melakukan istighfar tadi, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan kafarah, gugur dosa-dosanya gara-gara mau istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hari dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ya, wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Obatnya dosa seseorang itu adalah dengan istighfar. Makanya jangan berhenti saban hari, paling kagak kita 70 sampai 100. Itu yang dosanya dikit. Sekelas Rasulullah, istighfarnya 70 sampai 100. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW, beliau maksum, ya, terjaga dari dosa, tapi saban hari enggak lepas istighfar sebanyak 70 sampai 100 kali. Itu Rasulullah. Kalau kita timbang 100 kira-kira pantas apa enggak? Kita yang banyak banget dosanya, kalau istighfar yang cuma 100 kira-kira pantas apa enggak? Kalau begitu enggak usah beristighfar. Kalau 100 enggak pantas, kira-kira perlu istighfar enggak? Perlu, tapi lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, biar apa? Menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dosa kita yang banyak ini, insya Allah diampunin sama Allah. Makanya jangan takut untuk minta ampun sama Allah. Tapi jangan berani juga sama dosa. Mentang-mentang Allah ampunin dosa-dosa kita, akhirnya kita berani sama dosa. Ya, enggak juga. Khawatirnya lempengan kita habis berbuat dosa terus meninggal dan sempat istighfar. Siapa yang bertanggung jawab? RT. Gak mau dia, katanya enak aja, masing-masing lempengan begini lah, ya. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kasara ala ahadikum az-dzunubu falyatlub al-maghfirata bil istighfar.
apabila salah seorang di antara kalian banyak berbuat dosa, ya, idza kasara, apabila banyak, ala ahadikum, ya, di antara salah seorang kalian, az-dzunubu, dosa, falyatlub, maka hendaklah kalian cari al-maghfirata, ampunan Allah. Jadi seberapapun banyaknya dosa kita, cari ampunan Allah. Di mana adanya ampunan Allah? Di mana-mana boleh. Makanya kalau habis berbuat dosa langsung istighfar, itu paling bagus. Habis berbuat dosa kagak nunggu ke masjid dulu, kagak. Di tempat itu kita langsung istighfar, itu lebih bagus. Ya, habis ngomongin orang langsung istighfar. Habis mata kita nih, ya, ada orang yang ngeledek orang lain pakai mata, ada nggak? Ada orang yang kita pengen hina, datang ke masjid, mata kita itu menghina, bukan tuh? Dosa bukan tuh begitu modelnya? Cuma mata padahal, itu bisa jadi dosa. Makanya kalau udah kita ngelakuin itu, buru-buru istighfar, buru-buru istighfar. Kalau kaitannya sama Allah gampang langsung diampuni. Kalau kaitan sama orang, buru-buru minta maaf sama orang itu. Khawatir begitu kita meninggal belum sempat minta maaf sama orang itu. Kalau urusan sama Allah mah gampang. Urusan sama Allah gampang. Ya, gampang. Sholat subuh kesiangan bisa diapain sama Allah? Allah. Ya, gampang sama Allah. Tapi kalau habis ngambil duit orang, istighfar, diampunin kira-kira? Kata yang punya, enak aja cuma istighfar aja. Ya, bisa ya. Kalau urusan sama orang itu agak ribet. Makanya kalau mau berbuat dosa, urusannya sama yang gampang memaafkan. Oh gitu. Cuman kira-kira kita banyakkan dosa ke Allah apa banyakkan dosa ke manusia? Dua-duanya seimbang. Jadi adil kita ya. Ya, idza kasara ala ahadikum az-zulum, apabila banyak salah seorang di antara kalian dosa, falyatlub al-maghfirata bil istighfar, maka hendaklah kalian cari ampunan Allah dengan banyaknya istighfar, ya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, in kuntil al-marti bi dhanbin fastaghfirillah wa tub ilaih fa inna taubatan min dhanbi an-nadam wal istighfar. Salah satu ya dosa bisa diampuni, ya, kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah adalah dengan an-nadam wal istighfar. Nyesel. Apa itu nyesel? Ya Allah, tadi masa nggak ngelakuin itu nyesel begitu modelnya tuh. Kemudian istighfar, minta ampun, astagfirullahaladzim. Itu urusan Allah selesai. Nyesel, ya, kemudian istighfar, selesai dosa kita. Gampang apa susah? Gampang apa susah kalau Allah? Gampang. Cuman biasanya kita ngerjain bukan enggak? Enggak. Jadi susah apa gampang kalau gitu? Susah. Habis berbuat dosa, terus ya Allah, kenapa saya lakuin yang begitu? Astagfirullah, ampunin dosa saya ya Allah. Ya, saya tadi udah berbuat salah begini. Itu habis kita berbuat dosa terus melakukan itu, selesai dosa kita sama Allah. Ya, tapi bisa nggak kita ngelakuin itu kira-kira? Susah ya, lupa. Ntar kira-kira udah tuaan, ini kan masih muda-muda semua. Kalau udah tua baru ingat, ya iya dulu saya pernah dosa begini. Kalau udah tua, ini muda semua. Jadi rada susah. Kalau habis berbuat dosa kemudian istighfar ada susah. Ya, mudah-mudahan muda semua. Jadi kalau mau taubat ntar lempangan udah tua. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, idza kasra dzunubu ahadikum, apabila banyak dosa salah seorang di antara kalian, falyastaghfirillah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah, ya.
Apa istighfarnya? Diajarin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil istighfar, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma ighfir li hazani wa jiddi wa khata'i wa 'amdi wa kulla dhalika 'indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma 'alantu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini yang disebutkan di dalam kitab Ihya oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Nabi Muhammad SAW istighfar begitu. Kita yang paling gampang bagaimana istighfar? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau mau rada panjangan dikit, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjangan, ada pendek lagi. Ya udah tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat paling kagak baca astaghfirullahalazim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Orang yang baca istighfar ini habis salat, astaghfirullahalazim li buat dia, wali walidayya buat orang tuanya. Dia beristighfar buat dia, buat orang tuanya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, orang-orang yang pernah saya ambil haknya, pernah nggosok sendal orang. Kan sadar kagak sadar gosok dosa apa kagak? Gosok. Ini mau wudu nih. Mau wudu. Kita pakai sepatu di mana-mana. Ada sendal orang kita pakai kagak izin, itu namanya gosok. Namanya gosok. Beda kalau misalkan kita makan bakwan 5 bayarnya 3, itu bukan gosok, namanya nyolong. Tahu ya? Sering kan begitu kan? Ya, sering kan begitu dulu. Dulu. Sekarang makin goyang. Ya. Itu orang-orang yang pernah kita ambil haknya, sedangkan kita nggak tahu di mana tempatnya dia. Kita mau balikin duit, ya, bakwan yang dulu pernah kita ambil, ya, orangnya udah nggak ada, udah nggak ketahuan di mana tempatnya. Maka baca istighfar itu, insya Allah dosa kita yang berkaitan dengan orang lain, yang haknya pernah kita ambil, diampunin Allah. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu semua orang muslim muslimat yang dulu pernah kita sakitin, mungkin kagak sengaja kita ngeliat orang kemudian menghina orang tersebut, kagak sengaja kita ngeliat orang kemudian kita rendahkan orang tersebut, ya. Pernah nggak begitu? Nggak kenal nih kita sama dia, tiba-tiba kita remehin dia. Nggak kenal kita sama dia, tiba-tiba kita rendahin dia. Pernah nggak begitu? Pernah ya? Di jalan, di stasiun, di terminal, di mana aja pasti kita pernah ngelakuin itu. Orang yang nggak kita kenal, kita omongin, bahkan kita remehin, kita hina dan sebagainya. Itu dosa itu. Nah, makanya kalau misalkan kita habis sholat istighfar dan model kayak begitu, insya Allah dosa-dosa yang model begitu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya habis sholat jangan langsung lari, paling gagak istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Bisa kan itu ya? Bisa, insya Allah begitu. Ya. Jadi sebesar apapun dosa kita, wa qala sallallahu al istighfar yaqulu dzunub. Istighfar itu memakan dosa.
kama takulun narul khataba al-yabisa. Ya, seperti api yang memakan kayu yang kering. Api kalau kena kayu yang kering, kira-kira kayu cepat nggak tuh habisnya? Cepat. Nggak percaya, cobain dekat rumah, main kayu yang gede, kering, bakar. Itu cepat itu. Ya, makanya kata Nabi SAW, orang yang beristighfar, dosanya dimakan, dicaplok sama apa? Sama istighfar tadi. Ya, seperti api yang memakan kayu bakar yang kering. Kayu yang kering, kalau yang basah kan rada susah dibakar. Nah, ini kayu yang kering dibakar sama api, cepat habisnya. Makanya saben hari usahain betul istighfar. Ya, usahain betul istighfar. Sekali lagi, kalau Nabi istighfarnya itu sampai 100 paling sedikit, kita yang dosanya bejibun kira-kira pantas nggak kalau cuma 100? Itu pertanyaannya. Jadi kira-kira pantasnya berapa? 101. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfar. Orang yang memperbanyak diri beristighfar. Banyak istighfar. Ya, yang 1000, ya, yang 1500, yang 2000 sampai 10.000 istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang pendek-pendek nggak apa-apa, sambil jalan, sambil ngapain. Ya, makanya kata Imam Haddad, apapun yang bisa mengantarkanmu dekat dengan Allah, ya, kalau kita pakai tasbih digital tuh, kemudian bisa istighfar, pakai itu nggak apa-apa. Jangan takut dibilang sombong. Tergantung niatnya. Punya tasbih panjang banget, ada 1000, kemana-mana kita bawa. Kalau niatnya buat istighfar nggak apa-apa. Cuman kata orang sedeng amat. Jadi apapun alat, kata Imam Haddad, yang bisa mengantarkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bawa, pakai. Kalau dengan tasbih digital, kita biasanya nih pakai songkok aja kemana-mana. Mau macam-macam dikit, malu apa enggak kira-kira? Malu nggak? Malu. Tapi kalau pakai topi, pakai celana lepis, pakai kaos, nggodain orang di pinggir jalan, malu apa enggak? Begitu kita. Makanya kata Imam Haddad, apapun yang bisa mengantarkanmu kepada Allah, jalannya model apapun pakai. Jangan takut. Nggak usah pakai ntar apa kata orang, ntar dibilang sombong, nggak usah. Jadi kalau misalkan kita punya tasbih digital atau tasbih yang kecil itu, sekarang tasbih model-modelan kayak cincin gitu terus. Tahu-tahu udah, wah saya istighfar udah 10.000 ini ternyata. Wah saya udah jadi wali ini, istighfar 10.000. Ya, dosa lagi nggak tuh kira-kira? Dosa lagi. Ya. Istighfar itu kata Nabi Muhammad SAW, kasratul istighfar, banyak istighfar itu tajlibur rizki, bisa melipat gandakan rezeki. Jadi kalau urusan kita banyak yang mampet, banyakin istighfar. Karena pintu rezeki itu bisa dibuka salah satunya dengan apa? Istighfar kita. Nggak cukup pakai istighfar, sholawat banyakin. Ya, kalau pengen pintu-pintu rezekinya dibuka Allah Subhanahu wa taala. Kecuali emang pintunya udah kebuka semuanya. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, atas bawah, pintunya udah kebuka. Emang tidurnya di lapangan. Jadi rezekinya udah ngalir dari mana-mana. Nggak apa-apa, nggak istighfar. Tapi kalau kita masih ngerasa mampet rezeki kita, ya sempit urusan kita, maka banyakin istighfar. Dengan istighfar, maka Allah ampunin dosa-dosa kita dan Allah bukakan pintu rezeki kita. Rezekinya dilipat gandain Allah Subhanahu wa taala. Berkah istighfar. Daripada sedekah, gampangan mana sama istighfar? Gampangan mana kira-kira? Sedekah sama istighfar? Istighfar. Kalau sedekah kan modal dulu. Ya. Ya cuman kalau misalkan modalnya cuman istighfar,
Ya dapatnya juga beda sama yang sedekah. Ibarat orang mancing, ya, yang umpannya kecil sama yang umpannya gede, kira-kira sama apa enggak hasilnya? Beda, ya. Jadi kalau semakin pengen dibukain, dilipat gandain rezekinya, sedekahnya banyak. Tapi kalau pengen sekedar dibukain pintu rezeki, dilipat gandakan rezekinya, banyakin istighfar. Saben hari istighfar, ya, minta ampun sama Allah atas dosa-dosa kita, insya Allah diampunin sama Allah, dibuka pintu rezekinya, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, aksiru minal istighfar, perbanyaklah dari beristighfar. Faman aktsara minhu, barang siapa yang banyak dari melakukan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja. Allah jadikan baginya dari setiap kesusahan, hammin, kesumpekan, ya, faraja, Allah buka itu semuanya. Orang yang banyak beristighfar, yang sumpek, yang ruwet, yang banyak masalahnya, Allah buka semuanya. Ya. Jadi kalau muka kita saben hari ngaji marutin, tapi mukanya masih sumpek, urusannya masih nggak kelar-kelar, mungkin istighfarnya yang belum banyak. Oh, saya istighfar cuman di majelis doang. Lah di rumah kagak, sama baik. Usahain dimanapun berada, kalau kita ngerasa urusan kita belum beres, urusan kita belum rapi, maka istighfar kuncinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dengan beristighfar Allah berikan rezeki dari jalan yang nggak pernah disangka. Tiba-tiba ada aja orang yang istighfar, rajin istighfar, insya Allah ada aja yang ngirimin tuh. Coba tahu malam hari ini kita semua istighfar nih, masing-masing 1000 setiap RT wajibin deh. Setiap RT mewajibkan warganya beristighfar 1000. Itu setiap mau subuh pasti ada rezeki yang nyampe dari Allah ke rumah orang itu kali. Coba tahu teh, boleh wajibin 1000 biar rezekinya gampang, ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang enggak pernah dia sangka. Wa fi riwayatin li Ahmad an Ibnu Abbas, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Dalam riwayat yang lain dikatakan, orang yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan di setiap kesempitannya jalan keluar. Jadi kalau udah mulai ruwet, urusan gak beres-beres, istighfar yang banyak. Jadi jodoh gak ketemu-temu, ya, umpet di mana jodohnya, istighfar yang banyak. Ya, rezeki, mana usaha, dagang apa segala macam, kok agak kebuka-buka pintunya. Kerjaan dan sebagainya nggak kebuka-buka pintunya, istighfar yang banyak. Jangan-jangan dosa kita yang kemarin-kemarin belum diampunin. Dosa sama orang tua, belum sempat minta maaf, orang tua udah meninggal. Dosa sama guru, belum sempat kita ngirangin guru, gurunya udah meninggal. Ya, ziarah kagak sama orang tua, ziarah kagak sama guru, ngirimin hadiah Fatihah kagak, ya, atau sama tetangga, ya, atau sama orang-orang yang pernah dekat dengan kita, bercanda, kagak sadar nyakitin hatinya dia, belum sempat minta maaf, ternyata orang itu udah nggak tahu kemana perginya. Dosa-dosa yang banyak model begitu, kalau kita kagak habisin dengan istighfar, maka urusan kita terus mampet gitu. Ya, makanya paling gampang, ya, kalau kagak punya dosa, minta sama Allah, itu cepat biasanya. Jadi boleh kita sadarin kenapa doa kita kagak diijabah sama Allah. Lantarannya apa sebabnya kira-kira? Karena dosanya yang menjadi penghalang kita banyak. Ya, jadi mudah-mudahan kelar ini kita berlomba-lomba istighfar. Nggak perlu kelihatan orang juga, nggak perlu di-share ke grup. Alhamdulillah saya habis istighfar 10.000 kali, nggak usah juga, cukup, ya.
ini minta sama Allah ampunan atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan urusan kita digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya masih tertahan, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Banyakin astaghfirullahalazim tadi, li wal walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kita ngedoain semua orang yang pernah nyangkut dengan kita urusannya, ya. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah bukakan pintu rezeki. Bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.